Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba dibuka kamera kalian semua, lihatkan bahan-bahan yang sudah Ibu pesankan kemarin. Jadi ada gelas bermulut lebar, ada gelas bermulut kecil, ada mistar, ada gunting, ada benang. Ya, oke, baik. Jadi semuanya sudah punya ya. Oleh karena itu, praktikum kita kali ini akan membahas tentang bagaimana melihat dimensi dan juga melihat ketahanan dari sebuah kemasan gelas ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin, jadi kita ada dua tipe macam kemasan gelas, yaitu kemasan bermulut lebar dan kemasan gelas bermulut sempit. Praktikum kali ini adalah sebelum ke dimensi, barangkali kita melihat defect atau cacat, ya, cacat dari gelas. Nah, contoh beberapa catatan, Ibu akan share ya, catatan defect ya. Pertama adalah inspeksi cacat pada kemasan gelas. Jadi, oke, baik. Kamu lihat secara fisik ada cacat apa tidak ya? Kemasan gelas kamu, baik itu yang bermulut sempit maupun yang bermulut lebar. Tandai cacatnya ada di mana ya. Kemudian Anda foto, terus kasih tanda di mana cacat itu ada seperti gambar ini ya. Lihat itu. Ini bermulut sempit ya. Kemudian dia ada cacat. Ini juga ada cacat, ini ada cacat. Tandai yang ada cacatnya ya. Kalau misalnya nggak kelihatan, ya sudah, nggak berarti dia tidak cacat, ya. Berarti dia tidak cacat secara fisik. Baik, jadi itu adalah cacat, defect itu cacat ya, cacat pada kemasan gelas. Cacat. Ini Ibu lebih lanjut lagi ya, cacat ini seperti ini banyak cacat ya. Ada yang bengkok ya. Kemudian ada yang gupil, ada yang didudukin tidak seimbang. Kadang-kadang kan ada botol yang didudukin miring ya, karena misalnya bottomnya atau bawahnya dia tidak sama rata ya. Apalagi misalnya timbul seperti ini. Nah, ini juga cacat ya. Ada titik-titik gitu tuh, itu adalah cacat pada kemasan gelas ya. Kemudian, nah ini kamu agak timbul, biasanya ini botol ini tidak bisa duduk dengan baik ya, tidak bisa duduk dengan baik. Kalau diisi air, airnya tidak lurus arasnya atau permukaannya ya. Ini juga kalau diisi air, ketahuannya nanti diisi air ya. Dia tidak lurus gitu kan. Ini ada benjolan ya. Ini juga tidak lurus gitu. Nah, seperti ini ada, bentar. Ini ada scratch ya. Scratch itu kayak galirisan ya, kayak apa, bergulir ya. Kemudian ada dot atau not di bawah ya, entah di bawah entah di mana, tapi dia bukan cetakan ya, kadang-kadang ada tulisan memang. Cocokkan dengan materi kemarin atau coba kamu cari di internet. Jadi di internet itu ada ya. Saya ini beberapa contoh yang cacat ya. Ada ininya, ada apa namanya ya? Di Google Browser seperti ini, nih, defect on glass, nanti akan banyak sekali contoh-contoh defect, ya. Nah, nanti ada namanya. Coba Anda cari mana kemasan gelas Anda yang cocok namanya, ya. Kalau misalnya ini
sheet glass defect. Kalau ini shoulder defect gitu ya. Terus apalagi scratch misalnya ya. Dent misalnya ya. Terus kemudian apa ini? Marble. Marble itu kayak tahu permen marble itu kan bulat-bulat ya. Jadi ada bulat-bulat ini marble. Kemudian apa ini? Deep etching. Etching itu kayak nih, ada pinhole. Jadi ada lubang seperti lubang, ya. Kemudian ini banyak sekali defect pada gelas. Nah, nanti kemasan Anda kalau ada defeknya cocokkan. Yang mana? Nanti ambil saja foto dari kamu itu ya, dari gambar kemasanmu dipotret defeknya, kemudian cari padanannya di internet. Kamu bandingkan ya. Kamu bandingkan namanya itu. Kemudian taruh di lembar laporanmu ya. Dah. Satu oke. Jadi inspeksi manual dari cacat pada kemasan gelas. Yang kedua adalah mengukur dimensi. Kemasan gelas itu ada 3 bagian. Ada mulut, ada body atau badan, ada dasar atau bottom. Ya. Ini kalau Ibu, ini kemasan gelas bermulut lebar, Ibu akan menjelaskan mana bagian body, mana bagian mulut, dan mana bagian dasar. Nah ini mulut, tentu mulut ya. Bagian mulut adalah bagian yang biasanya untuk tutup. Itu adalah mulut, jadi setinggi itu. Ya, setinggi itu. Nah, dari mulut ke bawah sebelum bottom ya itu disebut badan. Badan sampai sini. Ya, sampai sini disebut badan. Baik. Ya. Jadi ini adalah bagian mulut. Ini adalah bagian body sampai sini. Ini adalah bottom. Bottomnya sedikit ya, memang ya. Bottomnya sedikit. Nah, bagian body itu dibagi lagi. Ada yang namanya bahu. Lekukan. Oke, saya akan baca di sini nih, kelihatan nih bahu. Ini ya, bahu adalah bagian mulut sampai ke side wall atau dinding. Ini adalah bahu. Ya. Nah, dari bahu ke bawah ke sini namanya side wall atau dinding samping. Nah, kemudian ada lekukan lagi, ini namanya tumit. Baru dasar. Jadi body itu dibagi 3 lagi. Ya, ada bahu, ada dinding samping, ada tumit atau heel. Ya. Gitu. Jadi secara keseluruhan ada 3, body dibagi 3. Ya. Oke. Nah, sekarang kamu harus mengukur dimensinya. Kamu buka buku praktikummu ya ya. Kelihatan ya? Ini adalah finish, ini bagian mulut. Mulut. Dari mulut sampai bottom ini disebut body. Body itu ada bahu, ada side wall, ada tumit, baru dasar. Oke? Paham ya? Nah, sekarang tugas kamu adalah mengukur berapa ketinggian ini. Jadi kalau saya lanjutkan, nih. Jadi Anda mengukur tinggi overall. Tinggi overall itu adalah
tinggi keseluruhan dari kemasan itu. Jadi dari mulut bagian atas sampai bottom. Nah, karena ini kita tidak punya jangka sorong, maka kamu gunakan benang. Nanti saya kasih contoh ya. Kemudian kamu mengukur A, kemudian B. Sorry, mana? B-nya tentang tinggi B-nya itu diameter badan. Nih, diameter badan. Gimana ngukurnya? Ya sudah, karena kita punya benang, ukur dengan lingkaran. Kayak kamu ngukur pinggang kamu. Dibagi 2, berarti itu adalah kalau keliling. Iya kan? Kalau dibagi 2. Berarti kalau Anda mengukur lingkaran dari badan, itu namanya keliling. Benar enggak? Keliling itu sama dengan 2 pi R. Jadi kita tahu R, 2 pi R kan sama dengan pi D ya. Oke. Paham? Keliling lingkaran ya. Lingkaran itu sama dengan VD. V-nya berapa? V berapa? 3,14. Maka Anda akan ketemu D-nya. Oke? Ya? Baik. Jadi bisa ketemu ya. B-nya sudah bisa cara ngukurnya. Kemudian kita ngukur C. C adalah tinggi tumit. Ya, tinggi tumit. Jadi sama, kalian menggunakan benang, potong benang, kemudian ukur dengan mistar. Ya. Kemudian Anda mengukur tinggi untuk label. Sebenarnya adalah tinggi side wall. Ya dong, tinggi side wall. Ya kan? Karena dikurangi bahu, dikurangi tumit, itulah dinding yang sebenarnya digunakan untuk label side wall. Ya. Nah, kemudian E adalah diameter bahu. Sama, yang ditanya bukan tinggi bahu, tapi diameter bahu. Maka kamu kelilingkan. Ya, kamu kelilingkan. Kemudian dengan cara yang sama, kamu akan ketemu diameter. Ya, untuk berleher sempit maupun berleher lebar. Oke, jadi begini, nanti kasih angkanya. Ya, kasih angkanya. Jadi diameter ini ya, diameter bahu berapa, diameter body berapa, tinggi side wall berapa, ini belum tinggi overall ya, tinggi overall berapa, kemudian tinggi tumit berapa. Anda foto, Anda letakkan di form tadi. Ya, nanti tabelnya akan saya share ya ke kalian. Lihat, jadi ini gambarnya gambar sendiri ya. Tadi ini ada cacatnya dan segala macam, ini kan contoh saja. Terus nilainya A berapa, B berapa, C berapa, A, B, C, D, E berapa? Jenis kemasannya apa? Ini gambarnya, kemudian ini ukurannya. Nah, bisa saja sama-sama sirup marjan, tapi dia bisa mempunyai ukuran yang berbeda. Ya, jadi nanti Anda bisa bahas, oh ternyata si marjan itu punya berbagai variasi kemasan, tidak hanya satu, gitu. Atau misalnya
Dia sama, botolnya sama, tapi ternyata ukurannya berbeda. Ya. Jadi Anda bisa simpulkan, oh ternyata marjan itu rentang dari ukuran dimensi, ya, itu ternyata bisa berbeda-beda. Jadi tadi menginspeksi cacat sudah oke, mengukur dimensi oke. Sekarang ketiga, mengukur ketahanan retak. Jadi kita uji. Nah, bagian mulut gelas ini kan ada ulirnya, ya. Ada 3 macam bentuk ulir. Ada yang namanya continuous thread, ada yang press on, twist on, di-press dulu baru di-twist. Ada juga yang satu lagi apa? Side seal. Ya. Nah, yang continuous thread itu yang seperti ini. Ya. Jadi kalau ditutup dia harus diputar terus. Nah, continuous namanya terus diputar. Ini juga continuous, jadi diputar terus. Ya. Ya. Nah, kalau jelly ini kan tidak diputar ya, dia hanya sekali. Ya kan? Iya, Bu. Ya, ini yang dinamakan tapi bukan yang push. Yang namanya side seal. Jadi nggak harus di itu. Ya, jadi sekali ini langsung ngesil. Ya. Ini juga. Ya. Nah, kalau yang push on, twist on, itu itu dulu. Jadi biasanya saya apa ya namanya ya, ditekan dulu, baru kemudian bisa diputar. Botol obat biasanya. Ditekan dulu, baru kemudian diputar. Coba nanti kalau Anda ketemu botol gelas yang seperti itu finishnya namanya apa namanya push. Push itu ditekan, ya, baru twist, baru diputar. Ya. Oke. Sekarang ke bagian 3. Ibu akan menerangkan ke bagian 3 ya. Ini botol ya, isi dengan air panas. Kamu menggunakan ini apa namanya ukur volumenya. Nah, sisakan bagian atas sekitar 1 cm. Kenapa? Namanya head space ya, dari mulut. Apa head? Oke. Nah, kemudian saya tutup. Saya kasih marking. Marking itu apa? Tanda. Tanda. Ya. Saya tandain. Gunanya untuk apa? Berapa banyak air yang hilang nanti? Ya, karena saya mau panaskan. Nah, hati-hati karena main air panas dan main kompor ya. Ada kalanya ketika Anda ngisi air panas ini, ya, itu ini sudah retak. Jadi isi di ini ya, Ibu contohnya salah nih ya. Harusnya kamu punya ini, kelihatan nggak nak? Ya. Ini baru kemudian kamu buangkan air. Ya, supaya kalau retak, air panasnya tidak mengenai kamu. Oke? Baik, Ibu. Baik, Bu. Bisa sih, gitu. Ya. Nah, setelah itu, tadi Ibu udah kasih marking, ya, udah kasih tanda. Ya, gunakan spidol atau kamu gunakan apa gitu kan. Kamu rebus air, ya. Kemudian biarkan dia di dalam air mendidih selama 15 menit.
Dua-duanya ya, botol lebar maupun botol sempit, kamu isi air, kamu masukkan. Ya, kamu nyalakan. Didihkan atau rebus sampai 15 menit. Hati-hati ya, karena ada yang pecah soalnya. Pasti ada yang pecah, ya. Dan memang ini yang kita demonstrasikan, apakah kemasan gelas kita tahan terhadap suhu atau tidak, ya, gitu. Nah, pemanasan selama 15 menit itu menggambarkan proses sterilisasi yang biasa dilakukan di pabrik. Misalnya susu, misalnya selai itu juga dipasteurisasi. Ya, biasanya dengan autoclave kalau di laboratorium atau di pabrik. Tapi karena menggambarkannya secara lebih sederhana, maka Anda rebus. Nanti dicatat pecah atau tidak. Kalau pecah dipotret, jadi pecah. Jadi ada kalanya ngisi saja sudah pecah, oke, berarti nggak bisa dilanjutkan. Selesai saja, jadi jangan ambil botol lagi, berarti sudah pecah pada proses pengisian. Kemudian pada proses pemanasan atau perebusan sudah pecah, ya, berarti kita sudah selesai itu. Jadi ini tidak bisa dilakukan untuk proses sterilisasi. Nah, jika tidak pecah, ya, kamu lihat markingnya itu apakah sebelum ke sana sebenarnya baik sebelum itu markingnya apakah berkurang atau tidak nanti dulu ya. Setelah itu buka tutupnya pelan-pelan ya. Kemudian masukkan ke dalam air dingin kembali. Jadi masukkan air dingin, jadi kita shock ya. Dari dingin ke panas, dari panas ke dingin. Siapkan air dingin, kemudian kamu masukkan ke air dingin. Lihat apakah dia pecah atau tidak. Ya, jadi yang dilihat pecah apa tidak gitu. Kalau tidak pecah, maka Anda lihat kan udah dingin nih ya, udah dingin kan? Anda lihat markingnya apakah airnya berkurang atau tidak. Ya, airnya berkurang atau tidak. Nah, lebih baik lagi kalau Anda ukur lagi volumenya. Ukur lagi volumenya. Tadi saya 200 sama 150, 350, apakah masih ada 350 atau berkurang? Tuh, ya. Dan jadi nanti Anda akan mendapatkan ketahanan dari kemasan gelas terhadap suhu. Ya, setelah dingin diisi air panas bisa pecah. Kalau nggak pecah dilanjutkan direbus, apakah pecah? Kalau nggak pecah dilanjutkan didinginkan lagi, pecah atau tidak? Kalau tidak berarti dia bagus ya untuk proses-proses yang memiliki produk-produk yang harus disterilisasi. Tanyakan, ya, kita udah 2 jam ya bertemu di room ini dan semoga kalau ada pertanyaan silakan di WA ke Mbak Utari atau WA ke saya akan mencoba menjelaskan bagi yang belum jelas ya. Saya rasa tidak ada yang susah dalam praktikum tadi. Saya sudah ramu sedemikian rupa supaya bisa dikerjakan di rumah, tetapi esensi dari pemahaman atau esensi dari materi yang bisa kita dapatkan itu bisa kamu peroleh, bisa diperoleh oleh kalian gitu ya. Baik, saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih Kak. Ya, dadah, terima kasih ya. Praktikum